Jadi gini Pak ceritanya. Waktu itu saya sama bapak-bapak lainnya habis pulang sholat subuh. Saya lewat rumah kosong yang emang saya sering lewatin sehabis pulang sholat subuh. Karena waktu itu kondisinya sedikit gelap, samar-samar saya ngelihat ada yang ngegantung di dalam rumah itu. Tak kira apa, ya wes, saya beraniin diri buat cek ke dalam bareng bapak-bapak lainnya. Ternyata cewek gantung diri. Saya beraniin buat cek urat nadinya. Ternyata udah nggak ada. Innalillahi. Karena saya kaget sama bapak-bapak yang lainnya dan juga panik, saya langsung menghubungin pihak polisi buat ngurus masalah ini. Astagfirullah, mana masih muda, masa depan masih panjang. Kok bisa ya anak muda zaman sekarang berani berbuat hal kayak begini? Padahal kan bisa minta pertolongan ke Allah, bertaubat, dan sholat. Emang gak takut apa ya sama hukuman yang diberikan kalau gantung diri? Saya sih miris banget lihatnya. Cukup Pak, dari saya segitu aja. Ya, saya di sini sebagai mantannya Citra, Pak. Awal Bapak minta keterangan saya waktu itu, hubungan saya sama Citra waktu itu emang lagi nggak baik-baik aja. Ya kita lagi ada masalah waktu itu sama hubungan kita. Cuma saya yang berusaha untuk menyelesaikan masalah saya sama Citra baik-baik. Makanya saya ajak ketemuan Citra di sekitar jam 7-an, jam 7 malam Pak. Di taman yang biasanya kita datengin. Kita ketemulah di situ sekitar 2 jaman kita ketemu. Lalu kita ngobrol panjang lebar dan kita juga nyoba untuk menyelesaikan masalah. Ternyata hubungan kita emang nggak bisa dipertahankan Pak. Ya hubungan kita kelarin di situ. Kita putus. Itu memang kejadiannya semalam sebelum Citra meninggal. Cuma bukan karena itu saya ngapa-ngapain. Saya beneran gak ngapa-ngapain Pak. Justru malah saya sedih. Ya gimana gak sedih setelah saya putus. Tahu-taunya saya dengar kabar kalau Citra meninggal. Saya lagi galau-galauin dia. Saya lagi merasa kehilangan karena udah gak sama dia. Hubungan kita udah cukup lama Pak. Terus saya dengar kabar dia meninggal. Ya saya lumayan sedih. Bahkan terpukul berat. Saya bahkan sempat nyesel karena kita putus. Jadinya saya mikir, apa jangan-jangan karena putus ini ya dia bunuh diri. Ya pokoknya gitu deh Pak. Saya nyesel, saya jadi gak tenang. Saya juga bingung mau ngapain. Kalau saya bisa muterin waktu, saya harus muter waktu Pak. Saya pengen muter waktu biar Citra tuh tetap ada di sini Pak. Karena saya benar-benar gak tahu tiba-tiba dapat kabar dia meninggal. Saya gak ngapa-ngapain Pak. Saya benar-benar gak ngapa-ngapain. Saya kenal Citra udah lama Pak. Kami temenan lama banget. Dia juga sering banget sih Pak untuk cerita-cerita begitu sama saya. Terus emang akhir-akhir ini dia lagi stres banget Pak karena bapaknya tuh KDRT. Ibunya sama bapaknya sih alasannya cerai, padahal mah ibunya meninggal. Terus juga emang dia tuh suka banget di KDRT-in deh Pak sama bapaknya, suka digebukin, diomel-omelin, sampai lebam-lebam biru-biru kalau misalnya cerita ketemu saya. Terus juga tapi saya nggak suka sih Pak. Maksud saya tuh ya udah dia nurut aja sama bapaknya biar dia tuh nggak diomel-omelin terus. Dia juga suka banget Pak pulang malam. Bilangnya sih pengen jalan-jalan aja. Emang sih beberapa kali nginep di kosan saya. Tapi akhir-akhir ini dia juga nginep Pak di kosannya si Rafa. Bilangnya sih teman. Tapi saya nggak tahu sih Pak. Ya pikiran orang-orang juga gimana saya juga nggak tahu Pak. Tapi dia juga punya pacar Pak, namanya Dimas. Emang pacarannya terlihat penyayang Pak, walaupun saya juga suka jadi nyamuk sih Pak kalau setiap jalan sama mereka. Tapi gitu, pacarnya tuh posesif banget.
kalau udah ketahuan Citra aneh-aneh langsung digebukin juga. Emang semi kasar gitu Pak orangnya Pak, dan posesif banget. Terus juga apalagi nih kalau tahu nih Pak, si Citra tuh suka ke kosannya si Raka, habis tuh Pak dia sama si Dimas pasti. Tapi emang dia tuh emang ngeyel banget sih Pak orangnya Pak. Saya aja dikatain lebay, emang Citra tuh juga lebay juga sebenarnya menurut saya Pak. Gak mau dengerin omongan saya juga. Terus juga kemarin sih dia cerita kalau dia tuh emang depresi parah gara-gara bapaknya ini. Dia pengen kabur bilangnya, cuma udah saya kasih tahu, udah dipikirin dulu baik-baik. Tapi ternyata saya juga nggak tahu Pak, ternyata dia udah meninggal. Saya juga sedih Pak sebagai temennya juga. Terus saya bingung harus gimana. Mungkin itu aja sih Pak yang saya bisa kasih ke Bapak. Makasih ya Pak. Sejujurnya, saya sangat sedih Pak melihat kepergian Citra. Memang saya tidak nyangka bahwasannya Citra tinggal dengan cara bunuh diri. Dan hubungan saya sama Citra juga sebenarnya kurang baik. Tapi itu semua ada alasan. Pada saat ibunya Citra melahirkan Citra, saya cukup tidak mempercayakan keberadaan Citra. Sehingga setelah Citra keluar dari kandungan ibunya, saya memutuskan untuk tes DNA. Dan ternyata hasil yang dikeluarkan menunjukkan Citra itu bukan anak yang saya miliki Pak, atau yang saya buat. Sehingga saya cukup kecewa. Terus singkat cerita, setelah ibunya Citra meninggal, Citra sudah tidak ada lagi teman hidup Pak, sehingga Citra hidup dengan saya dan selalu tinggal bersama saya. Terus malam sebelum kejadian, saya itu sempat menghubungi Citra untuk menyuruhnya pulang, karena memang beberapa hari sebelum kejadian juga Citra itu sempat tidak berada di rumah. Setelah saya hubungin terus-menerus, akhirnya Citra pulang ke rumah. Saya melihat dia masuk ke kamarnya, dan beberapa jam setelah saya melihat Citra masuk ke kamarnya, saya mencoba mengecek kamarnya Citra. Tetapi pas saya cek itu, di kamarnya Citra tidak ada sosok Citra. Dan yang malah saya temukan itu barang yang memang membuat saya kesal dan geram pada saat itu Pak. Jujur saya kaget melihat barang itu. Sampai-sampai saya buru-buru mengambil handphone dan menghubungi Citra. Saya berkali-kali menghubungi Citra, namun nggak ada satupun panggilan saya yang dijawab oleh Citra Pak. Karena memang keadaan saya sempat sangat kesal, akhirnya saya memutuskan untuk mencarinya keluar Pak. Kira saya meninggalkan rumah untuk mencari Citra di sekitar lingkungan rumah saya Pak. Setelah saya berjalan beberapa lama di luar rumah, saya tidak mendapatkan sedikit pun jejak-jejak Citra. Sehingga saya memutuskan kembali lagi untuk pulang ke rumah, tepatnya pada jam 3 pagi dini hari Pak. Mungkin keterangan yang saya bisa sampaikan itu aja sih Pak. Oke Pak, jadi gini, saya masih kali itu emang deket Pak, rumah yang lama gak deketnya. Tapi ya sebatas teman curhat aja. Emang biasanya kalau Citra curhat itu ke saya, dan saya selalu siap buat dengar cerita dia.
saya suka sedih pak kalau dengar cerita dia, karena masalah yang dia alamin tuh berat banget pak menurut saya. Lagi kan dia cewek, dan saya suka sedih ngeliatnya, nggak tega lah buat ngeliat Citra punya masalah seperti itu. Jika Citra yang punya masalah seperti itu menimpa ke saya, mungkin saya nggak akan kuat pak buat ngadepin masalah seperti itu. Terus emang terakhir kita ketemu itu pas dia nggak ketemu buat curhat kayak biasanya. Emang kita sebelum ketemu itu ya diam dulu. Tapi yang diomongin Ayu itu tadi nggak bener pak. Emang kadang kita sampai malam di kosan saya, tapi nggak sampai nginep si Citranya. Toh kan Citra juga punya pacar, jadi saya juga tahu pak gimana sikap saya ke dia, jadi nggak akan sampai tidur atau nginep bareng seperti itu lah pak. Toh kan saya juga tahu pak kalau Citra itu punya bapak yang galak banget. Nah tapi saya nggak tega sih, saya kecewa aja karena itu jadi momen kita buat ketemu yang terakhir kali. Coba aja kalau malam itu Citra nggak saya tinggalin dan saya nggak pulang duluan, karena pada malam itu saya ada urusan yang mendadak banget pak, nggak bisa saya tinggali. Kalau misalkan saya tidak ninggalin Citra, mungkin kejadian seperti ini gak akan terjadi pak. Saya suka ini sih pak, mengingat masa itu tuh sangat sedih menurut saya. Jadi ya itu momen yang berharga sih pak buat saya, karena Citra itu udah jadi adik saya sendiri pak. Mungkin seperti itu sih pak. Ya pak, jadi gini, biasanya tuh saya ngojol sampai jam 2 pagi. Nah kebetulan tuh kemarin jam 1 pagi tuh ada orderan lah masuk ya. Kan itu juga emang masih jam ngojol saya kan. Ya udah saya ambil. Pas banget kan customer tuh cewek. Langsung aja tuh bang, gak pakai alamat, saya jemput si customernya. Pas saya ketemu customernya tuh, ini kata gue nih ya pak, si cewek tuh cantik, seksi juga kan, mana masih muda, aji mumpung banget pak di situ pak. Ya rezeki juga kan. Terus langsung saya anterin lah ke tempat tujuannya. Saya kira mah mau ke apart atau ke kafe-kafe gitu kan. Taunya malah rumah kosong pak. Kayak gue mikir pas itu, kok ini cewek berani banget ke rumah kosong kayak gitu. Di situ tuh hawanya serem banget pak, merinding banget asli gue pak di situ pak. Kayak apa ya, serem, kayak udah di rumah tuh udah kayak nggak ditinggalin berapa tahun gitu. Terus juga abis itu tuh hawanya tuh beda banget pak, serem banget asli. Merinding juga gue di situ, nggak pakai alamat tuh, gue pengen balik ke rumah lah. Pokoknya habis dari situ tuh itu orderan terakhir gue pak. Saya udah nggak mau ngambil orderan lagi, takut ikutin sama setan di situ. Udah sih pak, gitu doang. Itu orderan terakhir saya sih kemarin. Takut juga diikutin pak. Udah sih pak, yang mau saya sampein gitu aja. Maaf ya pak kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan buat bapak. Udah sih pak, gitu aja.